Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita dan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Daniel, pasal yang ke-11, ayat yang ke-36 sampai 45. Saya akan membacakan satu ayat yang terambil dari ayat yang ke-39. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya masih ingat ada satu cerita di keluarga kami, di mana pada saat itu kakek saya adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi dulu kakek saya itu masih di agamanya yang lama. Kemudian juga percaya kepada arwah begitu ya, dan juga jimat-jimatnya. Suatu kali kakek saya itu rumahnya kebakaran. Nah, pada saat rumahnya kebakaran itu, dia bilang sama jimatnya, "Kamu tak jaga, tak rawat ya." Artinya dikasih makan dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira. "Kamu tidak bisa menjaga rumahku. Ngapain lagi aku pelihara kamu?" Akhirnya jimat itu dibuang dan akhirnya kakek saya menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Karena pada saat itu ada seorang hamba Tuhan yang melayani kakek saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang itu masih mempercayai dengan yang namanya jimat, begitu ya, roh-roh nenek moyang, termasuk dewa-dewa di dalam kehidupannya. Jadi kalau saya itu baik sama dewa, nanti dewa itu juga akan baik kepada saya. Ya, termasuk ketika saya memelihara jimat-jimat tertentu, begitu ya. Nanti jimat-jimat itu yang akan melindungi. Ya, ini satu kebudayaan yang mungkin sampai hari ini masih banyak orang yang melakukannya, ya. Pergi kemana-mana bawa jimat, begitu ya. Mau naik pangkat, pakai jimat, begitu ya. Mau usahanya lancar, pakai jimat, begitu. Dan mungkin ada hal-hal yang lain juga yang digunakan supaya meloloskan keinginan dan harapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata hal ini bukan baru-baru ini aja terjadi. Zaman dulu jauh ya, di mana zaman Daniel juga ada, Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Jadi barang siapa begitu ya yang mengakui dewa akan diberikan kehormatan, dilimpahi kehormatan. Saya masih ingat itu ya, ada beberapa orang itu membawa sebuah jimat begitu untuk apa? Untuk supaya dihormati orang. Untuk supaya apa? Dihargai orang. Wah, sehingga dia akan membawa jimat itu kemana-mana. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian ini tidak akan bisa ya membuat kita dihormati, membuat kita jadi lebih sehat ya, membuat kita menjadi lebih kelimpahan, terus punya kuasa. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita perlu ingat, setan atau iblis itu curang. Ya, dia akan memperdaya kita supaya kita tunduk kepadanya. Dan kita kalau tunduk kepadanya, nah kita menjadi anak-anaknya. Ya, kita akan diperbudak oleh dia. Dan sistemnya dia adalah kontrak. Ya, kalau kita sudah tanda tangan kontrak dengan mereka,
bahwa itu resikonya panjang. Nah, dari sini kita belajar jangan percaya deh dengan hal-hal yang demikian. Ya, karena bukannya mendapat sesuatu yang baik, malah justru kehidupan kita menjadi tidak baik. Ya, awalnya saja dia baik. Ya, ketika kita sudah masuk, kita sudah menjadi tawanannya, nah sudahlah kita yang disiksa dan dianiaya. Ya, ingat kan apa yang dilakukan juga iblis kepada Tuhan Yesus waktu di padang gurun? Jadi digodai, ya, disuruh menghormati, ya, tunduk menyembah kepadanya, maka semuanya itu akan diberikan kepada Yesus. Dan Yesus menolaknya, ya. Sembahlah Tuhan Allahmu. Dan ini sebenarnya menjadi prinsip di dalam hidup kita. Ya, di dunia hari ini saya masih sering mendengar dan menemukan ada orang-orang yang masih percaya dengan hal-hal yang demikian. Ya, percaya kepada perdukunan, ya, jimat, ya, roh-roh dan lain sebagainya, dewa-dewa. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tidak lagi demikian. Kita sudah punya Tuhan, ya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Hanya kepada Dia sajalah semestinya kita datang dan berharap. Ini menjadi bagian di dalam hidup kita yang penting untuk kita lakukan. Jangan lagi percaya dengan yang ciptaan. Ya, ciptaan itu terbatas, tapi berharaplah kepada Dia, Sang Pencipta yang tidak terbatas. Sembahlah Dia karena Dialah yang menciptakan kita. Layaklah kita menyembah Dia karena Dia adalah Allah kita. Dia yang menciptakan kita. Dia jugalah yang memelihara hidup kita. Dan mari kita lakukan. Kita hidupi kebenaran di dalam firman Tuhan untuk kita boleh senantiasa hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan bahwa seringkali kami masih jatuh di dalam dosa. Kami memiliki pengharapan-pengharapan yang tidak benar. Kami memiliki pengharapan-pengharapan yang semu. Kami berharap kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Dan hari ini ingatkan kami terus untuk kami boleh tetap berharap hanya kepada-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan, hidup yang juga boleh memuliakan nama-Mu. Jika ada di antara kami yang masih menyimpan jimat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, melakukan penyembahan-penyembahan yang tidak kepada-Mu, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau ingatkan setiap kami, sehingga setiap kami juga boleh menyadarinya. Dan kami mau melepaskan segala ikatan, kuasa gelap roh-roh jahat yang ada di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh hidup hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bertata di atas kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya, biarlah kami tetap hidup menyembah hanya kepada-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berharap di luar Tuhan. Tetaplah berharap hanya kepada Tuhan kita saja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.